Korban dugaan pembunuhan, dilakukan penggalian kuburan dan penelitian, ekshumasi, bernama Farhan Marosi, Senin, 9 Desember 2024. Lokasi ekshumasi di Borong Manempa, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ekshumasi dilakukan oleh tim Bidokes Polda Sulsel dan dibantu oleh anggota Polres Bulukumba di lokasi itu. Diduga, korban meninggal dunia setelah mendapatkan aksi penganiayaan oleh orang lain. Atas dugaan itu, sehingga pihak kepolisian di Bulukumba melakukan kegiatan ekshumasi. Proses penggalian kuburan itu disaksikan oleh masyarakat di lokasi kuburan. Setelah jenazah digali, korban Farhan Marosi masih menggunakan pakaian hoodie dan celana jeans. Setelah jenazah diangkat dalam permukaan tanah, polisi langsung melakukan proses autopsi. Tujuannya untuk mengetahui penyebab kematian pada korban. Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Arisatrio menjelaskan bahwa proses ekshumasi itu setelah memproses hukum 6 orang rekan korban. Mereka yang diduga ikut terlibat pembunuhan adalah SY, IM, R, H, PJ, dan AF. Baik korban maupun tersangka adalah perantau asal Pulau Jawa. Mereka membuka usaha kuliner sate di Kabupaten Bulukumba. Pada akhir September lalu, mereka diduga membunuh rekannya. Lokasi kejadian di Borong Manempa, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Bulukumba. Usai membunuh warga tersebut, selanjutnya para tersangka mengubur di sekitar rumah tinggal mereka di Borong Manempa, Desa Polewali. Belakangan, peristiwa itu terungkap melalui warga setempat yang melaporkan kejadian itu ke anggota kepolisian di desa itu dan ke pemerintah desa. Selanjutnya, polisi memproses pelaku dan melakukan kegiatan ekshumasi kepada korban. Penyembunyiannya jenazah korban itu hanya sekedar untuk agar tidak ketahuan pihak kepolisian, makanya dikubur di sana. Dikubur dengan sampah itu, Pak? Nah, dekat dengan sampah, seputaran lingkungan sampah, jadi di situ. Kasusnya sendiri, Pak, sehingga terbongkar itu seperti apa? Ya, kasusnya terbongkar awal mulanya ada permasalahan, ya warga korban ini dikekang oleh pihak pelaku agar tidak keluar kemana-mana. Nah, jadi kami dari pihak kepolisian dan Polsek serta Polres datangi TKP, ada permasalahan apa. Ternyata dari disitulah terungkapnya ada terjadinya pembunuhan sebelumnya 2 bulan yang lalu. Pelaku sendiri ditangkap di mana, Pak? Pelaku sendiri ditangkap di seputaran TKP sini karena mereka tinggal, korban dan pelaku yang di lingkungan yang sama. Ini terkait dugaan kasus pembunuhan. Itu kejadiannya kapan? Itu kejadiannya sekitar 2 bulan yang lalu. Kronologinya sendiri bagaimana? Kronologisnya ini ya terjadi ya tiba-tiba karena masalah hutang gitu. Jadinya terjadinya penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk pelaku sendiri pada berapa orang? Untuk yang sudah kami tetapkan tersangka ada 6 orang, 3 pelaku utama pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, dan 3 lagi sebagai pengubur jenazah. Untuk motifnya sendiri, Pak? Secara umum di tengkorak kepalanya itu ada retakan di pelipis agak besar, itu yang mungkin yang menyebabkan meninggal dunia. Ada retakan bekas pukulan benda tumpul. Terus sementara itu nanti untuk otopsi mendalam nanti kami cek dan kami periksa hasil pemeriksaan dari dokter forensik. Berapa lama hasil? Jadi korban dikubur dengan baju yang dia pakai saat itu, yaitu menggunakan celana jeans dan baju serta jaket hoodie.
punya utang siapa? Apakah korban atau pelaku? Masih kami dalami, tapi untuk sementara informasinya yang korban yang punya utang Terhadap pelaku. terhadap pelaku. Sebenarnya ini informasinya itu masalah usaha bersama, cuman dari pelaku ini pembayaran penyicilannya tuh tersendat, jadi ya termasuk hutang bagi dari korban. Antara korban dan pelaku Pak, apa ada hubungan keluarga tuh? Kalau pelaku dan korban ini sebenarnya untuk hubungan darah tidak ada, cuman karena satu suku saja, Untuk komunitas. satu komunitas keluarga besar gitu. Ya. Tadi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.